boleh atau tidak muslimah beritikaf di rumahnya. Kadang-kadang kita pengen banget itikaf di masjid, tapi apa daya masjidnya tidak menyiapkan fasilitas itikaf untuk perempuan, hanya menyiapkan itikaf buat laki-laki. Seperti apa? Apakah perempuan juga masih punya kesempatan itikaf di rumahnya atau tidak? Nah, di sini kita lihat, apa sih itikaf itu? Itikaf itu adalah memenjarakan diri atau berdiam di dalam masjid dengan tata cara tertentu yang disertai dengan niat. Ya, Rasulullah itu pernah menganjurkan itikaf di 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Nabi mengatakan mangkana i'takafa ma'i falya'takif al-ashra al-awakhir. Mangkana siapa yang ingin i'takafa untuk beritikaf ma'i bersamaku falya'takif al-ashra al-awakhir di 10 malam yang terakhir. Di sini Nabi tidak mengkhususkan tiap malam ganjil ya. Bisa saja Lailatul Qadar itu ada di malam genap juga di 10 malam terakhir. Nah, kemudian hukum itikaf itu sendiri apa? Kalau dilakukan di selain 10 malam Ramadan terakhir, itu sunnah biasa. Tapi kalau di 10 malam yang terakhir Ramadan, itu hukumnya jadi sunnah muakkadah. Yang di atas sunnah tapi masih di bawah wajib. Kalau wajib, ada si itikaf yang wajib kalau kita menadarkan. Misalnya, ya Allah saya bernadar ingin itikaf di 10 malam yang terakhir di Ramadan tahun ini. Berarti kita udah kena kewajiban untuk beritikaf ya, karena kita sudah menadarkan berniat mewajibkannya untuk diri kita sendiri. Tapi selama kita tidak menadarkan, maka pada dasarnya itikaf itu hukumnya sunnah atau sunnah muakkadah. Nah, itikaf itu tidak bisa dinyatakan sah kalau tidak memenuhi unsur-unsur rukunnya. Pertama, harus ada yang beritikaf ya. Orang yang beritikaf itu harus yang beragama Islam, harus yang berakal, dia tidak gila, dia tidak mabok, dia mumayyiz. Mumayyiz itu anak yang memang belum baligh tapi dia sangat tahu apa itu itikaf dan untuk apa itu itikaf. Kemudian suci dari hadas besar. Jadi kalau orang yang sedang berhadas besar seperti sedang haid dan nifas itu tidak diperbolehkan untuk itikaf karena mereka memang terlarang untuk masuk ke dalam masjid. Yang kedua, kita berniat untuk itikaf. Ya Allah, saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Ya, kemudian tempatnya. Tempat itikaf itu harus di masjid. Baik itu masjid jami ataupun bukan masjid jami. Yang penting itu masjid. Nah, jadi kalau di rumah pada dasarnya ya itu bukan itikaf namanya kalau di rumah. Nah, cuma nanti memang ada Imam Abu Hanifah memperbolehkan perempuan untuk itikaf di masjid rumah. Di dalam rumahnya, hanya saja pendapat tersebut tidak sama dengan pendapat para ulama lain atau mayoritas ulama fikih. Kemudian itikaf itu rukunnya berikutnya itu adalah menetap di dalam masjid yang durasinya para ulama itu menetapkan berbeda-beda durasi minimalnya. Madhab Hanafi, madhab Hambali menetapkan itikaf setidak-tidaknya kita menetap diri di dalam masjid selama 1 jam. Maliki mensyaratkan kita harus sehari semalam. Tapi ingat madhab Syafi'i tidak memberikan patokan yang harus sekian jam atau sekian menit, enggak. Karena dalam madhab Syafi'i sejenak pun itu sudah masuk kategori itikaf yang berpahala. Maka buat kita yang tidak bisa beritikaf dengan menginap menginap di masjid, kita tetap bisa kok beritikaf tanpa menginap. Setiap kali kita masuk ke dalam masjid, niatin aja sekaligus itikaf. Misalnya, saya mau datang ke pengajian di masjid. Ya saya niatin aja, ya Allah saya niat itikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Maka begitu saya berniat beritikaf dan saya berada di dalam masjid, maka saat itu juga argo pahala itikaf saya jalan. Sampai kapan? Sampai saya keluar dari masjid. Ya walaupun cuma 1 jam 2 jam lumayan lah. Ya pahala itikaf dapat sejam 2 jam gitu. Ya daripada nggak sama sekali, saya nggak bisa itikaf dengan cara berjam-jam di masjid itu karena punya banyak kewajiban yang lain. Ya sudah, setidaknya kita dapat pahala itikaf sejam 2 jam. Terus kalau kita keluar dari masjid katanya batal ya. Bukan batal sih istilahnya, tapi menyudahi itikaf. Itikaf itu sudah selesai, sudah kita selesaikan begitu kita keluar dari masjid. Nah, begitu kita selesai keluar dari masjid, selesai itikaf kita. Kita masuk ke dalam masjid dan berniat itikaf, ya mulai lagi. Kayak argo taksi sebetulnya. Kita masuk ke dalam taksi, kita tutup pintunya, argonya jalan. Begitu kita keluar dari taksi, argonya berhenti. Masuk lagi ke taksi, argonya jalan lagi. Kayak gitu. Jadi bukan berarti kita keluar dari mobil, dari taksi, terus argonya jadi batal. Enggak, kita tetap dapat argonya segitu gitu loh. Kita turun dari masjid, ya udah kita dapat itikaf selama tadi kita berada di dalamnya.
Kalau kita lagi mau taraweh malam, jangan lupa niatin itikaf juga. Masuk ke dalam masjid, niatkan, ya Allah saya niat beritikaf di masjid ini lillahi ta'ala. Ngapain kita di situ? Ya kita taraweh, kita sholat isya, kita witir, kita zikir, kita tilawah. Kalau perlu habis taraweh nggak langsung pulang, tapi tilawah-tilawah dulu. Nah begitu kita turun dari masjid, selesai sudah pahala itikaf kita. Maka yang penting niat, diniatin. Begitu ada momen kita masuk masjid, niatin sambil apa ya namanya, niatkan aja kita sambil itikaf, ya jangan dibuang dengan sia-sia. Mumpung kita bisa masuk ke dalam masjid gitu loh, mau itu ada acara tarawehan, mau itu ada acara pengajian, mau itu ada acara bantuan sosial, acara-acara keagamaan yang lainnya, selama kita berada di dalam masjid dan kita berniat untuk itikaf di dalamnya dan kita tidak berada dalam hadas besar, ya itu artinya kita sedang beritikaf, dapatlah kita pahala itikaf. So, pahala itikaf tidak harus selalu menginap, apalagi buat perempuan yang mungkin sangat sedikit sekali masjid yang menyediakan fasilitas menginap saat itikaf di malam bulan Ramadan. Kemudian ini batalkan itikaf, pokoknya selama itikaf tuh kita nggak boleh jima, ngapain juga jima dalam masjid ya. Keluar tanpa udzur artinya selesai itikafnya. Murtad keluar dari agama Islam pastilah, karena orang itikaf harus beragama Islam. Mabok itu juga jadi batal itikafnya, haid atau nifas. Begitu kita lagi itikaf, tiba-tiba kita ke toiletnya masjid, keluar darah haid, kita sudah itikafnya, segera kita meninggalkan masjid. Tidak perlu kita berlama-lama. Mungkin kita masuk ke dalam masjid untuk membereskan barang-barang kita, tapi tidak perlu berlama-lama duduk-duduk di sana. Begitu kita sudah beres-beres, mengambil barang-barang kita di dalam masjid, segera kita keluar dari masjid dan menuju rumah kita. Karena memang wanita haid tidak diperbolehkan untuk berdiam diri di dalam masjid, baik untuk itikaf ataupun bukan untuk itikaf. Tapi kalau kita itikaf di masjid, kita boleh makan dan minum. Tapi tolong dipatuhi aturan yang ditetapkan oleh DKM, di mana kita boleh makan, di mana kita boleh tidur. Kita boleh berbincang-bincang, tapi hanya berbincang yang baik-baik saja. Tidak boleh kita pindah tempat rumpi, pindah tempat ribah ke masjid, bawa rumpian dan ribahan di dalam masjid saat itikaf, itu tidak diperbolehkan. Kalau nanti ada yang nanya, boleh nggak sih kita itikaf sambil ngerjain tugas kantor, kita ngetik-ngetik di situ dalam masjid? Ya boleh-boleh saja. Silakan saja ngerjain tugas kantor sambil beritikaf di dalam masjid. Itu juga dihitung itikaf. Pokoknya selama kita ada di dalam masjid, kita berniat itikaf di dalamnya, udah berjalan terus itu ibadah pahala itikafnya. Ya, namun alangkah baiknya kalau itikaf tidak hanya diisi dengan pindah tempat ngantor, tapi kita mengisi dengan kebaikan-kebaikan lain seperti tilawah, sholat dan lain-lain sebagainya. Memakai perhiasan, memakai parfum silakan saja. Bahkan bagi para lelaki disunahkan masuk masjid dalam keadaan berparfum agar apa? Karena memang gini, wudu zinatakum inda kulli masjid, ya. Pakailah perhiasan kalian ketika kalian itu masuk ke dalam masjid. Maksudnya perhiasan di sini dalam ayat ini maksudnya memakai pakaian yang baik, yang wangi, yang bersih, tidak mengganggu pemandangan orang lain. Kadang-kadang ada orang pakai kaos tapi isi tulisan di kaosnya itu apa ya, yang lucu-lucu, bikin orang sholat jadi nggak fokus gitu ya. Misalnya ada tulisannya gini, jangan baca tulisan ini kecuali kamu orang yang ngefans sama saya. Itu kan lebih lucu-lucuan aja gitu ya. Jangan sapa kecuali Anda mau jadi yang kedua gitu kan. Ya kalau yang kaos-kaos lucu-lucuan seperti itu jangan dimasukkan ke dalam masjid lah. Khawatir nanti orang yang sholat di belakangnya jadi terkekeh-kekeh, tertawa-tawa, dan malah membatalkan sholatnya, dan sholatnya menjadi tidak khusyuk. Intinya masuk ke dalam masjid, kita disunahkan menggunakan pakaian yang terbaik. Kita disunahkan juga memakai parfum. Untuk laki-laki parfumnya boleh yang menyengat, buat perempuan parfumnya yang yang lembut-lembut saja, tidak perlu yang menyengat. Karena memang parfum yang menyengat itu untuk laki-laki dan parfum untuk perempuan adalah yang tidak menyengat, yang baunya soft, halus, dan tidak berlebihan. Kalau perempuan di sini ada dua pendapat tadi sebagaimana saya sampaikan ya. Sebentar. Ada yang melarang, ada yang memperbolehkan. Pendapat yang melarang misalnya yang diriwayatkan oleh Qatadah ya, bahwa Ibnu Abbas pernah ditanya,
Apa hukum wanita beritikaf di masjid rumahnya? Kata Ibnu Abbas, itu bid'ah dan seburuk-buruk amal di sisi Allah adalah bid'ah. Tidak sah itikaf kecuali di masjid dan di dalamnya dilaksanakan sholat. Karena di masa Nabi memang di masa Nabi memang orang laki-laki ataupun perempuan itu itikafnya di masjid. Untuk yang perempuan mereka mendirikan tenda di halaman-halaman masjid. Ya, mereka itikaf di situ, bukan beritikaf di dalam rumahnya. Gitu. Jadi baik laki-laki ataupun perempuan itikaf ya tetap di masjid. Tapi ada juga pendapat yang memperbolehkan. Ini dia pendapat yang memperbolehkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah sebagaimana dikutip oleh Imam Nawawi disebutkan dalam kitab beliau, kitabnya Imam Nawawi Syarah Sahih Muslim. Imam Abu Hanifah pernah mengatakan sah bagi wanita untuk beritikaf di masjid rumahnya. Maksudnya adalah ruangan di rumahnya yang diperuntukkan khusus untuk orang salat. Dan tidak boleh bagi laki-laki untuk itikaf di masjid rumahnya. Senada dengan Abu Hanifah, yakni qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i, meskipun dianggap pendapat yang lemah menurut para pengikutnya. Jadi bisa kita bilang satu-satunya yang memperbolehkan perempuan untuk itikaf di dalam rumahnya ya, itu adalah Imam Abu Hanifah, dan beliau itu mensyaratkan ada ruangan khusus yang diperuntukkan untuk dia beribadah, dia sholat di situ, dia tilawah di situ, dia beraktivitas di situ gitu kan. Maka boleh-boleh saja dia untuk beritikaf di dalam tempat yang dikhususkan untuk beribadah. Lagian toh perempuan juga tempat terbaik sholatnya sebetulnya di rumah gitu ya, kecuali ada manfaat-manfaat lain yang bisa dia dapatkan di dalam masjid. Namun sekali lagi para ulama yang lain tetap mengharuskan itikaf itu di masjid berkaitan dengan ayat wa antum aakifuna fil masajid, kalian itu harus memang kalau beritikaf itu di dalam masjid. Nah,